Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Berikut demonstrasi konstekstual saya, Ria Rejikiwati, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri IA Ulumuddin Singojuru. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Pak Haji. Gini Bu, Gimana Pak? saya itu mau minta tolong jenengan buat jadi observer saya. Minta tolong jadi observer. Ya. Ini kira-kira saya observasi apa ya Pak Haji? Gini, saya kan mau melakukan coaching dengan Bu Dia. Oh, Saya Bu begitu. Dia kemarin juga meminta saya untuk di coaching gitu loh. Nah, terus saya pikir kayaknya saya juga butuh observer deh untuk lihat saya apakah saya sudah melakukan coaching dengan benar apa enggak. Oh gitu. Ya, Oh boleh. Iya, kira-kira kapan Pak Haji? Kemungkinan Pelaksanaan nanti coachingnya. sekitar jam 12 ya. Jam 12 ya? Ya, Oke, jam baik. 12. Jam 12 di mana Pak Haji? Di EduBank. Di EduBank. Ya. Oke. Ini ngobrol dulu nih sebelum Pak Haji jadi coaching. Kira-kira proses coaching yang bagaimana yang nanti akan Pak Haji lakukan? Saya pengen tanya-tanya dulu, boleh Pak Haji? Ya. Nah, nanti proses observasi yang saya lakukan, kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Haji capai dari hasil coaching itu? Coaching kan sesuai dengan alur kita Bu ya. Nah itu kan dari kompetensi itu kan ada beberapa kompetensi. Saya sih pengennya kayaknya yang dikembangkan yang mana? Pengen mengembangkan ini yang kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, sama membuat pertanyaan berbobot. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama membuat pertanyaan berbobot. Gitu. Terus dari 3 kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin Pak Haji saya observasi? Kalau spesifiknya dari 3 itu sih sebenarnya yang ini Bu. Saya pengennya yang bisa membuat pertanyaan berbobot. Itu. Soalnya saya merasa kayaknya itu nanti biar lebih enak dari situ. Itu saya merasa kayaknya kurang kemampuan itu kayak kurang gitu loh Bu. Oh, yang pertanyaan berbobot ya. Membuat pertanyaan berbobot itu. Oh begitu. Nah dari proses coaching yang akan Pak Haji lakukan, indikator kalau coaching itu sudah berhasil menurut Pak Haji, titiknya ada di mana? Kayaknya nanti kalau berhasil itu berarti kalau Bu Dia, saya rasa kayaknya kalau Bu Dia itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya pada waktu coaching dengan saya, kayaknya itu adalah indikatornya. Indikatornya ya. Saya kayak gitu. Berarti saya bisa simpulkan Pak Haji itu pengen 3 kompetensi dikembangkan, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, sama yang terakhir tadi apa? Kehadiran penuh ya. Kemudian lebih spesifik Pak Haji pengen saya mengobservasi soal pertanyaan yang berbobot, betul ya? Oke, indikatornya nanti coaching itu berhasil kalau Bu Dia sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, karena saya merasa kalau nanti saya bisa memberikan pertanyaan berbobot atau menanyakan pertanyaan berbobot kepada Bu Dia, kalau akhirnya Bu Dia juga bisa menemukan solusinya sendiri, nah itu kayaknya indikator keberhasilan coachingnya dari situ. Saya merasa seperti itu. Begitu ya. Ya, kalau saya boleh memberi saran, Pak Haji mendengarkan aktifnya bisa dengan rasa. Ya. Nah, itu bisa dikaji lagi. Kemudian alurnya nanti selain alur theta, Pak Haji juga bisa pakai grow. Jadi mengikuti apa yang disampaikan Bu Dia kita alirkan begitu ya. Itu saran dari saya. Insya Allah nanti saya datang untuk observasi di kegiatan coachingnya Pak Haji ya. Nanti jam 12 Bu ya, di EduBank. Oke, baik Pak Haji. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Oke. Ya, itu aja. Nanti kita mungkin Bu Ria nanti bisa langsung ke sana. Oh bisa jam 12 ya. Makasih Bu. Sama-sama Pak Haji. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Pak Aji. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sehat terus. Ya, Nggih. kemarin kan Bu Dia menghubungi saya. Nggih betul Mau Bapak. menceritakan sesuatu, pengen mengungkapkan unek-uneknya atau gimana? Iya betul Bapak. Jadi saya menghubungi panjenengan itu mau sharingnya apa ya Pak ya, permasalahan. Siapa tahu nanti jenengan setelah saya bercerita kepada panjenengan, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tengah saya hadapi Bapak. Karena jujur saja Bapak ini sedikit membebankan saya. Kalau boleh tahu Nggih. permasalahan apa? Nggih Bapak. Jadi sebelumnya saya terima kasih Bapak jenengan sudah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya. Nggih begini Bapak. Jadi beberapa minggu yang lalu di sekolah kami itu mendeklarasikan menjadi sekolah ramah anak, di mana sekolah ramah anak tersebut anti bullying Bapak nggih. Jadi kami berkomitmen untuk memberantas bullying di sekolah sehingga nanti implementasinya anak-anak juga dapat menghindari bullying dimanapun mereka berada, tidak hanya di sekolah saja tetapi juga di lingkungan rumah masyarakatnya. Tujuan kami seperti itu Bapak. Nah tapi ada sedikit masalah Bapak. Loh, kan sudah mengadakan sosialisasi bullying. Nggih, sudah masalah apa mendeklarasikan. Nah ini ya sedikit gini Bapak. Setelah kami mendeklarasikan bahwa kami sekolah yang ramah anak, anti bullying, anti kekerasan, ternyata baru saja beberapa minggu yang lalu kami mendeklarasikan, beberapa hari ini, kemarin ini, belakangan ini terjadi kasus Bapak. Nah, jadi ini seperti ini ya Bapak ya. Duh, sekolah baru saja mendeklarasikan ramah anak kok tiba-tiba terjadi bullying. Jadi semacam gini ya Bapak ya. Wah, beban gitu ya Bapak ya. Sudah mengemban komitmen seperti itu, belum lama deklarasi kok tiba-tiba ada yang muncul, kasus yang muncul. Gitu. Bullyingnya ini terjadi pada apa, siswa atau guru atau gimana? Dari siswa pada siswa Bapak. Siswa ke siswa. Betul. Bisa diceritakan gimana kronologisnya atau seperti apa? Siap Bapak. Jadi begini Bapak, hari Rabu kemarin itu di kelas 5 itu kan olahraga, di jam pertama itu waktunya olahraga. Kemudian setelah habis olahraga itu pasti kan anak-anak berganti seragam begitu Bapak nggih. Dari seragam olahraga ke seragam batik, seragam sekolah, karena agar lebih kondusif di kelasnya, sehingga memakai pakaian yang lebih bersih, dapat tidak bercampur dengan keringat olahraga tadi. Nah masalahnya itu terjadi ketika tidak usah disebutkan namanya nggih Pak ya, kasihan nantinya. Namanya A B gitu mawon nggih, untuk menjaga namanya karena siswa nanti nggih. Nah ini sebut saja yang berganti A pertama itu si A ya, Ana gitu ya Pak ya. Si A ini berganti baju di kamar mandi, kemudian si B ini menunggu. Nah karena si B ini kurang bersabar Bapak nggih, kurang bersabar, itu diketoklah pintunya ya, ayo cepetan, ayo gantian, sudah mau masuk gitu. Tapi dia itu mengetoknya tuh terus-terusan sehingga si A ini merasa terganggu dan risih gitu. Iya sebentar sabar gitu, si A berceritanya seperti itu. Nah kemudian setelah selesai, mungkin karena si B ini emosi karena menunggu lama Bapak nggih, lamanya menunggu sehingga si B ini ketika si A membuka pintu itu si A belum sempat keluar itu sudah ditarik Bapak. Jadi si A ini ditarik sama si B sampai ya namanya ditarik mungkin menariknya cukup keras begitu ya, si A ini merasa tersakiti begitu ketika ditarik itu. Akhirnya si A ini melaporkanlah kepada wali kelas, Bapak ini si B tadi ketika saya berganti baju saya ditarik, ini tangan saya ditarik tuh. Akhirnya wali kelas tersebut memanggillah si B.
si B ini dipanggil ke dalam di kelas itu, ditanya apakah benar sebenarnya nggih, bukan memarahi tapi cuma memberikan konfirmasi sama memberikan nasihat, masukan-masukan begitu nggih. Tapi yang namanya anak itu kalau dipanggil guru itu pemikirannya itu kan kayak dimarahi nggih. Nah itu, jadi terus akhirnya setelah si B ini dipanggil wali kelas, balas dendam Bapak, semacam balas dendam gitu ke A. Jadi ketika mau duduk, dia itu kayak tidak sengaja gitu, sebenarnya kayak sengaja gitu melemparkan ini kan, gespernya itu sabuknya belum dipakai, masih mau dipakai itu, ketika pas di mejanya si A sedang gini itu diginikan, plak gitu. Jadi kena kayak pecut gitu. Iya. Nah akhirnya si A itu ya sakit gitu ya, tapi dia diem meskipun pada waktu itu enggak lapor lagi ke wali kelas, diem dulu, dia diem karena mungkin saya sudah melaporkan, takut kok aku diginikan lagi. Akhirnya dibawalah pulang Bapak, dibawalah pulang ke rumah, cerita sambil nangis-nangis ke ibunya. Nah masalah jadi fatal ini Bapak, ketika si A ini cerita pada ibunya Bapak. Kenapa kok bisa fatal, gimana maksudnya? Nah gini Bapak, jadi setelah si A ini bercerita pada si ibunya tidak terima. Ibunya ini tulis di story WA, kemudian disetorikan, anaknya menangis, fotonya difoto dengan deskripsi itu yang bullying, intinya itu ya habis dideklarasikan anak saya kena bullying bla 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 bla, hati ibu mana yang tidak sakit anaknya seperti ini. Nah itu sampai berjilid-jilid, mesti berjilid, nggak hanya satu story Bapak. Jadi habis seperti itu bikin lagi story, ini kalau bapaknya tahu ini pasti bapaknya marah bla 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 bla. Sampai ada berapa jilid begitu. Nah akhirnya karena kami sebagian besar guru itu punya WA masing-masing ya, jadi lihat, wah guru-guru itu lihat, waduh ini gitu Bapak. Itu postingnya satu hari situ saja atau sampai berhari-hari? Itu ketawanya satu hari itu Pak. Jadi dalam satu hari itu sudah ada guru yang tahu, wali kelasnya sudah tahu, kemudian wali kelasnya mengkonfirmasikan Bapak ke orang tua wali murid itu, sebenarnya meminta untuk dibicarakan baik-baik saja dulu, jangan sampai ini muncul ke media atau muncul ke sosial, ranah sosial, nanti kan kadang orang-orang nggak tahu gitu, jadinya nanti malah kemana-mana begitu. Nah tapi setelah di cross check, bapak ibunya ini malah berkeberatan itu maksudnya itu kok seperti ini, gurunya bagaimana, intinya itu malah menyalahkan gurunya. Jadi kebetulan ini saya kan koordinator yang ramah sekolah ramah anak, itu saya mengkoordinatori. Jadi wali kelas tersebut akhirnya ke saya mengadunya ke saya, ini bagaimana penyelesaiannya. Nah itu Bapak, jadi masalahnya seperti itu. Oh gitu. Kejadian tadi kan hari Rabu. Okay. Terus ibunya tadi postingnya hari apa, atau hari itu juga, hari Rabu itu juga? Iya hari itu juga. Terus baru dikoordinasikan dengan wali kelas besoknya atau? Nah sorenya itu sudah dikoordinasikan, jadi paginya itu dipanggil, panggil orang tuanya itu dipanggil ke kantor, menemui saya juga kepala sekolah sama wali kelasnya itu. Kami selaku pihak sekolah yang utama itu tetap meminta maaf terlebih dahulu atas keteledoran mungkin ya, tidak melihat kejadian tersebut, pengawasannya kurang, kami minta maaf, dan kami juga meminta kepada wali murid itu untuk men-take down WA-nya itu. Nah, tapi ternyata sudah terlanjur banyak yang melihat, jadi agak ramai begitu. Ya. Nah, terus solusinya, atau mungkin sudah ada rencana solusi atau seperti apa itu dari kejadian itu tadi?
Kalau saya sendiri itu karena saya koordinator itu saya sempat ada kepikiran Bapak untuk karena ini ranahnya bukan hanya ke anak-anak saja tapi sudah ke wali murid juga. Saya punya pikiran itu untuk mengadakan kayak parenting begitu Jadi saya itu berkeinginan agar semua wali murid itu jangan ketika di parenting diadakan apa kayak sosialisasi parenting itu jangan sedikit-sedikit itu pakai media sosial karena takutnya ya itu tadi dari hal yang seperti itu terus akhirnya menjadi masalah yang bumerang yang besar seperti kejadian-kejadian yang ada di sosial media seperti itu. Jadi keinginan saya itu mengajukan kegiatan sosialisasi parenting kepada wali murid tentang ya sekaligus memperkenalkan memberitahukan bahwa sekolah ini sudah sekolah ramah anak, kemudian juga anti bullying, juga mengenalkan bullying sehingga orang tua itu lebih bijaksana dalam menghadapi kejadian-kejadian seperti itu agar lebih koordinasi ke pihak sekolah dulu sebelum meng-up di media sosial. Oh, berarti tujuannya jenengan pengen mengadakan parenting. Iya, betul Bapak. Gitu ya. Parenting terus waktu setelah selesai parenting pengennya pihak sekolah itu setelah adakan parenting itu seperti apa? Harapannya ketika memang sosialisasi ini disetujui bersama, harapannya nanti akan terjadi komunikasi yang baik dengan baik dari pihak sekolah maupun wali murid, semua wali murid sehingga dapat menghindari hal-hal yang seperti ini lagi. Jadi hal-hal yang seperti ini agar tidak terulang kembali. Jadi apabila memang ada kejadian bullying yang guru tidak melihat atau di luar ya namanya guru Pak, siswanya banyak, gurunya cuma satu kan nggak mungkin mengawasi setiap anak kesana kemari. Kalau memang ada indikasi pembulian akan lebih baik untuk dibicarakan terlebih dahulu bersama sekolah, pihak sekolah dulu sebelum meng-up-nya ke media sosial agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Oh, berarti istilahnya kayak konfirmasi terlebih dahulu ke pihak wali murid, konfirmasi dulu ke pihak sekolah gitu ya? Iya betul Bapak. Oh gitu. Terus itu pelaksananya kira-kira kapan? Nah ini rencana saya ini minggu ini kalau bisa secepatnya ini pembahasan bersama tim juga mengajukan ke kepala sekolah agar kita itu bagaimana prosesnya sosialisasi ini. Mungkin nanti juga kita ini Pak membutuhkan narasumber yang berkompeten dalam hal tersebut. Jadi agar kegiatan sosialisasi parenting ini memang benar-benar bisa mencapai tujuannya. Berarti melibatkan berapa orang atau berapa pihak kira-kira? Mungkin nanti pihak sekolah bersama wali murid, komite nanti pasti kita membutuhkan bantuan dari komite untuk mengumpulkan wali murid. Karena sekolah kami cukup banyak, wali muridnya mungkin kegiatannya akan dibagi menjadi beberapa sesi. Dan kami nanti membutuhkan salah satu narasumber ini. Pasti kita butuh narasumber dari mungkin bisa dari pihak kepolisian atau mungkin dari psikolog atau apa Iya. Nah, terus kira-kira kalau itu sudah terjadi, komitmen misalkan maksudnya sosialisasi parenting sudah terjadi, komitmen apa yang pengen dibangun? Komitmen yang ingin kami bangun itu adalah terlaksananya sekolah ramah anak yang benar-benar anti bullying dan kita dapat menekan bullying itu sendiri dan menghindari hal-hal yang memicu itu tadi Pak. Gitu ya. Berarti ini kan kayaknya kan rencana jangka panjang ya, cukup panjang ya kayaknya ya. Iya betul Bapak. Biar konsisten itu seperti apa nantinya? Yang jelas nanti kita pasti akan membentuk tim
pengaduan mungkin anak-anak apabila memang terjadi bullying segera laporkan ke tim pengaduan anti bullying di sekolah kami. Kemudian nanti apabila memang terjadi pembulian itu kita segera tangani agar tidak sampai seperti yang sebelumnya ini. Oh gitu. Untuk tim dulu. Jadi kalau yang sebelumnya tadi Karena memang ya, mungkin belum siap kesiapan kami, nggih, belum. Sebenarnya kalau satgasnya sudah ada, tapi karena masih baru, jadi masih belum berjalan secara maksimal. Mungkin nanti akan kami rapatkan satgasnya, tim ini memang benar-benar koordinasinya memang benar-benar baik, kemudian berjalan. Nah, memastikan bahwa satgas ini benar-benar berjalan. berarti kasus yang tadi ini juga masih berjalan untuk penyelesaiannya ya? Nggih. Jadi kasusnya ini kemarin alhamdulillah kan terus akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan orang tuanya ini menerima, terus akhirnya tidak dijadikan panjang dengan mendatangkan si anak orang tua si anak B juga didatangkan, kemudian juga si anak B ini juga sudah berjanji bersepakat untuk tidak mengulangi perbuatannya ini. Jadi kita ini membuat tim satgas ini menjadi berjalan itu agar tidak terjadi lagi kejadian seperti ini, menghindari kejadian yang ini. Oke, jadi tadi sudah melibatkan banyak pihak kira-kira ya, terus juga komitmennya juga sudah, tapi kan berarti kayaknya tadi kan jangka panjang kayaknya ya. Iya betul Ya. Bapak. Terus tadi juga kayaknya sudah konsistensinya tadi kan juga untuk bisa itu kan juga kan sudah. Tadi tinggal Eksekusinya. ya. Nanti kira-kira eksekusinya kapan itu? Segera Bapak, di minggu ini. Segera. Jadi kemungkinan minggu ini kita merancang, cari narasumber, minggu depan sudah dilaksanakan kegiatan parentingnya, sosialisasinya, kemudian satgasnya juga diaktifkan, segera diaktifkan. Jadi anak-anak sudah diberitahukan, disosialisasikan bahwa apabila terjadi bullying atau perundungan yang mereka alami segera melaporkan ke satgas nanti untuk diproses penyelesaiannya. Harapannya seperti itu. Oke, berarti nanti setelah pelaksanaannya gimana kira-kira? Setelah pelaksanaan nanti pasti kita akan mengadakan monitoring, kemudian refleksi juga, memonitor kegiatan tersebut, apa yang dilakukan satgas, kemudian apakah masih ada terjadi muncul bullying. Kalau memang masih ada ya kita tangani, ya harapannya tidak ada lagi, tetapi meskipun tidak ada kita tetap satgas ini harus aktif terus memantau dan mengawasi kegiatannya anak-anak. Oke, jadi nanti kalau sudah selesai bisa nanti kita ngobrol lagi pelaksanaan seperti apa. Siap Bapak, nggih, nanti saya akan. Soalnya kan ini kayaknya jangka panjang ya. Nggih, siap jadi, Bapak. Mungkin ini kayaknya nggak cuma 1-2 kali ini kita akan harus lihat terus perkembangannya. Nggih, siap Bapak, nanti nggih. Mohon bantuannya Bapak nggih. Ya, nanti kalau sudah selesai bisa kita ngobrol lagi untuk gimana hasil dari pelaksananya itu sama nanti mungkin refleksinya. Siap Bapak nggih. Terima kasih Bapak, saya sudah lega, saya seperti menemukan solusi atas permasalahan yang saya alami. Terima kasih sekali Pak telah meluangkan waktu ini dalam mencari solusi bagi saya. Matur nuwun sangat Pak Aji. Sama-sama. Ya, nanti kita lihat coba ke depannya nanti seperti apa, nanti kita bisa ngobrol lagi. Siap Bapak. Sudah ada lagi? Alhamdulillah, sampun Bapak, saya sudah lega sekali, sudah menemukan solusi-solusi. Matur nuwun sangat Bapak, terima kasih. Akhiri dulu ya bacaan ini. Ya, selamat siang Bu Dia. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Haji, tadi kan saya sudah mengikuti kegiatan coachingnya Pak Haji ya, saya sudah mengobservasi. Menurut Pak Haji sendiri nih, dari kegiatan coaching yang tadi, indikator ketercapaian yang Pak Haji inginkan yang di awal tadi itu kira-kira sudah tercapai belum? Saya rasa tadi waktu
coaching dengan Bu Dia, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Tadi kan Bu Dia kayaknya kalau saya catat tadi kan juga sudah kan tujuannya untuk coachingnya tadi kan juga sudah terpenuhi tadi. Bu Dia juga sudah menceritakan tentang kasusnya, yaitu tentang bullying di sekolahnya, kemudian identifikasinya juga sudah jelas. Yang awalnya aku kan di tempatnya Bu Dia tadi kan juga sudah mendeklarasikan bullying, tapi ternyata malah ada bullying jadinya. Itu terus kan terus juga Bu Dia sudah membuat rencana aksinya tadi. Ternyata setelah kasus itu yang itu sudah selesai dengan wali murid, kemudian kan ternyata mau setelah deklarasi ada kasus, ya betul. rencananya nanti mau buat istilahnya kayak parenting, pembelajaran untuk orang tua ya, untuk warga sekolah dan juga ini. Terus juga setelah itu masa tanggung jawabnya pun juga Bu Dia juga sudah muncul bahwa akan berkomitmen kalau sudah menyiapkan satgas untuk lebih detail lagi kalau misalkan mau ada bullying kayak gitu, untuk penanganannya lebih bagus lagi, tidak keburu keluar ke medsos gitu. Kalau dari pengamatan yang saya lakukan tadi, kegiatan Pak Aji dengan Bu Dia, memang Pak Aji sudah melakukan alur Tirta ya, sudah hadir penuh juga, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Tadi beberapa dari data saya juga mencatat Bu Dia menceritakan soal siswa yang merasa tersakiti, kemudian yang menyampaikan akhirnya terblow up adalah wali murid ya. Dan ada 2 solusi tadi di catatan saya, itu ada jangka panjang dan jangka pendek dari Bu Dia ya. Begitu. Jadi menurut saya hal yang dilakukan Pak Aji tadi, coachingnya sudah berjalan cukup bagus, lancar, sampai si coaching itu muncul solusi dari dirinya sendiri. Menurut saya sih begitu. Nah, kira-kira menurut Pak Aji untuk coaching-coaching berikutnya nih, menurut Pak Aji, pengen yang dikembangkan apa? Kalau tadi pengen dikembangkan kan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya lihat meskipun Pak Aji tidak ngasih pertanyaan yang susah ke Bu Dia, tapi dengan mengikuti alur, Pak Aji menanyakan 1 pertanyaan, 2 pertanyaan sedikit, tetapi sudah sangat pas itu. Saya pikir begitu dari kondisi yang tadi saya lihat. Menurut Pak Aji yang perlu dikembangkan lagi apa ini untuk coaching-coaching berikutnya? Ya mungkin istilahnya mungkin kayak bukan sekedar sih, kayak harusnya latihan, kemudian latihan lagi gitu, memberikan itu. Saya tadinya sih awalnya juga mau kayak agak keceplosan sedikit memberikan solusi, ternyata saya tahan, ternyata itu Bu Dia sudah keluar sendiri solusinya, sudah punya ide ya, sudah punya ide sendiri. Jadi kayaknya untuk memahami alur Tirtanya, lebih memahami lagi, kemudian juga bagi juga menerapkan dengan konsep grow juga, itu yang kayaknya perlu masih perlu latihan lagi lah, kayak saya perlu jam terbang ya. Perlu jam terbang lagi, kayak gitu. Ya, baik. Berarti dari observasi yang saya lakukan, Pak Aji sudah melakukan coaching dengan sangat baik, sesuai dengan alur yang ada, mendengarkan dengan rasa, hadir sepenuhnya, kompetensi semua yang ada di coaching. Sepertinya dari data saya itu Pak Aji sudah melaksanakan semua. Terima kasih. Jadi, iya Pak Aji. Jadi semangat ya Pak Aji melakukan coaching-coaching berikutnya. Iya, terima kasih ya. Ada lagi yang perlu saya bantu untuk observasi Pak Aji? Kalau untuk observasinya saya rasa cukup, Bu. Cukup dulu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Bu Dia sudah mau mengobservasi saya. Jadi akhirnya ternyata yang sudah saya pelajari selama ini tentang konsep coaching dengan alur Tirta ini, ternyata saya juga bisa melakukan dengan baik, dan mungkin saya akan lebih belajar, lebih memahami lagi biar enak, lebih enak lagi, lebih lancar lagi lah, gitu. Iya, baik. Sama-sama ya Pak Aji, semangat belajarnya. Sama-sama Ibu. Demikian demonstrasi konstekstual alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Bantu saya untuk terus belajar dan bertumbuh dengan kritik dan saran di akun YouTube saya.
Ria Imut. Terima kasih.